Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum kami memulai mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Inayatus Sa'diah, Magister Hukum. Di sini saya sebagai mediator yang telah dipilih oleh Bapak dan Ibu sekalian dalam perkara perdata kasus sengketa lahan non litigasi antara perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Telaga Hikmah 4 Sampurna Agro Group dengan warga desa Sidomulyo dengan nomor perkara 580 perdata gugatan /2022 PA Surabaya. Yang selanjutnya saya diberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk memperkenalkan diri. Ya, baik Bu Moderator, perkenalkan nama saya Dewi Bulandra Pratiwi. Di sini saya selaku sebagai warga desa, umur saya 20 tahun dan di sini saya sebagai penggugat. Saya Muhammad Ivan Azharuddin Fiesa, umur 20 tahun, selaku perwakilan dari perusahaan sebagai manajemen PT Telaga Hikmah 4 Sampurna Agro Group sebagai pihak tergugat. Baiklah, jika begitu, dikarenakan Bapak atau Ibu sudah bersedia mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung mulai saja. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang ditempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan. Manfaat dari mediasi yakni untuk menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, secara ringan, cepat, dan biayanya yang ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta menjaga hubungan baik dari Bapak dan Ibu. Mediasi ini bersifat tertutup kecuali Bapak dan Ibu berkehendak lain, dan proses mediasi ini berlangsung paling lama 30 hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi ini kita juga mengenal adanya prinsip mediasi, yakni antara lain yang pertama prinsip imparsial yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan tidak diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Yang ketiga yaitu bersifat kerahasiaan, yakni seluruh yang terjadi di dalam proses mediasi ini bersifat rahasia. Dan yang terakhir yakni kaukus, artinya jika diperlukan mediator yang melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan pada hari ini. Yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata maupun fisik. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, tidak menggunakan handphone. Yang keenam, tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib ini? Setuju Bu. Ya, saya setuju Bu. Baiklah, kita mulai mediasi hari ini. Bagaimana kalau kita mendengarkan keterangan atau pernyataan pihak penggugat selaku pihak perwakilan dari desa? Saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Mediator. Jadi begini Bu, kami sangat kecewa atas tindakan dari para pihak perusahaan PT Telaga Hikmah 4 Sampurna Agro Group atas penggusuran lahan milik kami yang sudah sebagian kami jadikan sebagai lahan untuk kebun karet, dan mereka juga memangkas pohon karet yang sudah kami tanam sejak dulu. Dan mereka sebelumnya itu juga pernah berjanji Bu pada warga untuk mengganti kerugian atas penggusuran lahan tersebut, dan sampai sekarang masih belum ada ganti rugi tersebut. Nah, jadi seperti itu Bu penjelasan dari kami. Baiklah, untuk penjelasannya setelah ini kita mendengarkan penjelasan dari Bapak. Selanjutnya akan saya beri kesempatan untuk menggugat. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini Bu, saya di sini merupakan manajer perusahaan perkebunan PT Telaga Hikmah 4 Sampurna Agro Group, dan bahwasannya pihak perusahaan sendiri ini akan ada rencana pembangunan sebuah perkebunan kelapa sawit. Kemudian kami mencari lahan yang luas untuk pembangunan tersebut, dan kami menunjuk lahan yang cocok untuk kami bangun sebagai perkebunan, yaitu di daerah desa
Sidomulyo, Kecamatan Sungai Menang. Ini seluas 900 hektar. Dan rencananya kami juga membeli lahan tersebut. Lalu menggantinya terhadap masyarakat daerah desa tersebut dengan harga yang sesuai. Dan sebelum kami membelinya, kami akan membuatkan lahan kecil untuk kebun bagi masyarakat dan desa tersebut. Kalau tidak memungkinkan, kami membeli tanah yang terkena oleh lahan pembangunan perkebunan kelapa sawit ini. Tetapi sebelumnya kami seleksi dengan meminta surat-surat tanah dari masyarakat yang terkena lahannya, terkena pembangunan lahan perkebunan. Begitu Bu penjelasan dari saya. Baiklah, berarti dalam perkara ini permasalahannya yaitu tergugat telah ingkar janji dikarenakan tidak mengganti rugikan lahan desa dan bersikap sewenang-wenang atas pembangunan lahan kelapa sawit tersebut. Benar begitu? Ya Bu, benar seperti itu. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari penggugat, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan Bapak Ivan. Jujur saja Bu, saya sangat kecewa atas tindakan pihak warga desa yang menggugat perusahaan ke pengadilan. Seakan-akan tidak ada cara lain untuk dilakukan. Dengan cara pihak warga desa melakukan gugatan kepada pihak perusahaan ke pengadilan, itu sudah menjelekkan nama baik perusahaan sendiri. Bapak itu jangan berdalih. Kami pihak warga desa sudah melayangkan surat teguran somasi sebanyak 4 kali kepada perusahaan Bapak. Jika Bapak ada bertikat baik, Bapak akan memberikan respon baik pada kami, bukan malah memberikan kesan seolah-olah tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawabnya bagaimana? Sebelum pembangunan kebun kelapa sawit, saya juga sering mengajukan perjanjian kepada warga desa. Dan jangan asal menuduh saya tidak bertanggung jawab. Dan memang gitu Pak faktanya. Tapi Bapak sudah jelas tidak melakukan tanggung jawab sesuai perjanjian hingga jatuh tempo. Bisa-bisanya tidak mau disalahkan, kok malah mengalihkan pembahasan perjanjian yang tidak sesuai. Padahal jelas itu konteksnya berbeda. Baik, Bapak dan Ibu diharap tenang. Jika pihak satu bicara, maka pihak yang lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau Bapak dan Ibu tetap seperti ini, maka tahap mediasi tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak mediasi hari ini? Mau Bu, baik dilanjutkan. Ya Bu, dilanjutkan saja Bu. Baiklah, silakan kepada pihak penggugat untuk dilanjutkan penjelasannya. Jadi begini Bu, memang benar warga desa dan pihak perusahaan itu sudah melakukan perjanjian di atas kertas di bawah materai di balai desa kami. Sebagaimana disepakati dalam perjanjian bahwa pihak perusahaan yang dikualikan oleh Bapak Ivan ini dituliskan bahwa dalam lahan yang digusur itu akan diganti rugikan berupa lahan kebun atau berupa pembelian lahan lain untuk warga desa, bahkan berupa uang. Dan perjanjian tersebut masih belum terlaksana sama sekali. Jadi saya hanya menegaskan kepada pihak perusahaan bahwa saya masih ada itikat baik untuk menyelesaikannya. Baik, berarti pihak penggugat sebenarnya tidak ada niatan untuk melakukan laporan kasus sengketa ini dan masih ada itikat baik untuk menyelesaikannya. Ya, apakah benar seperti itu? Baik, saya tanya kembali kepada Bapak Ivan selaku tergugat, apa yang menyebabkan pihak perusahaan tidak menyelesaikan isi perjanjian dalam sengketa lahan desa ini, Bapak? Baik Bu, jadi gini, pihak perusahaan sudah merencanakan bahwa akan mengganti rugi dari lahan tersebut sesuai dengan isi perjanjian. Akan tapi dalam mengganti rugi kan pihak perusahaan merencanakan ganti rugi berupa pembelian lahan sesuai ukuran lahan masing-masing warga, dengan syarat warga tersebut harus ada bukti surat tanah kepada kami bahwa lahan itu yang kami gusur itu benar-benar lahan mereka. Lalu mengapa alasan kami sampai sekarang masih belum melakukan tanggung jawab dalam mengganti rugi lahan desa tersebut? Karena kami masih menunggu warga desa untuk memberikan surat buktinya, dan sampai sekarang hanya beberapa saja yang memberikan surat lahan tersebut. Coba bayangkan Bu, kami pihak perusahaan sudah menunggu warga untuk menyerahkan surat bukti lahan saja. Apalagi ini masih disalahkan tidak bertanggung jawab pula. Bukannya saya tidak punya hati nurani, saya hanya bersikap
profesional. Akan tetapi pihak warga saja yang tidak bisa diajak kerjasama dalam hal ini, Bu. Saya juga tidak mau dalam posisi ini, Bu. Tapi bagaimana lagi, ini sudah menjadi kewajiban saya sebagai perwakilan perusahaan ini. Jika Bapak masih merasa bertanggung jawab atas kewajiban Bapak, seharusnya Bapak paham dengan keadaan kami yang habis digusur lahan kami oleh perusahaan Bapak. Bukannya lari dari tanggung jawab, tiba-tiba tidak ada pemberitahuan lebih lanjutnya. Baik Bapak Ibu, mohon agar bisa sedikit tenang dalam proses mediasi ini agar kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Apabila permasalahan ini membuat kedua belah pihak masih berselisih dan kurang yakin atas kebenaran, maka mediasi ini kita cukupkan dan akan kita lanjutkan pada mediasi berikutnya, yakni pada tanggal 28 April 2022 pukul 8 pagi. Bagaimana Bapak dan Ibu bersedia atau ada usulan lain? Ya Bu, boleh. Ya, Bu, setuju. Baik, sidang mediasi hari ini kita akhiri. Sekian dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu dan Bapak dalam keadaan sehat. Baik, saya di sini akan melanjutkan sidang mediasi yang kemarin. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan kembali apa itu mediasi. Mediasi yang ditempuh saat ini merupakan cara penyelesaian melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan. Manfaat dari mediasi yakni untuk menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat, dan biaya yang ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik Bapak dan Ibu, bahwa pada dasarnya mediasi bersifat tertutup kecuali Bapak dan Ibu berkehendak lain. Dan dari proses mediasi ini paling lama 30 hari sejak penetapan perintah melalui mediasi. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksa sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yakni yang pertama imparsial, yang kedua kerahasiaan, yang ketiga kaukus. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dan saya bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi dan perundingan untuk hari ini. Yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling menyerang secara kata maupun fisik. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, tidak menggunakan handphone. Yang keenam, tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah Bapak dan Ibu setuju terhadap kesepakatan tata tertib tersebut? Setuju Bu. Baiklah, agenda mediasi hari ini kita akan mencari solusi terbaik untuk memecahkan masalah dari para pihak. Jadi, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan tergugat terlebih dahulu. Bagaimana bukti berkas yang diminta tergugat, apakah sudah ada? Sudah Bu mediator, ini berkasnya. Saya sudah menyiapkan bukti berkas-berkas yang menerangkan tentang kondisi dari para warga. Ini berkasnya. Loh ya. 1, 2, 3. Baiklah, agenda mediasi hari ini kita akan mencari solusi terbaik untuk memecahkan masalah dari para pihak. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada penggugat terlebih dahulu. Bagaimana, apakah bukti berkasnya yang diminta tergugat apakah sudah ada? Sudah Bu mediator, ini berkasnya. Saya sudah menyiapkan bukti-bukti berkas yang menerangkan tentang kondisi dari para warga atas kerugian dari pihak perusahaan tersebut. Baik, terima kasih penggugat. Selanjutnya saya persilakan kepada pihak tergugat untuk memberikan tanggapannya. Baik Bu mediator, saya telah mempertimbangkan kondisi yang dialami penggugat dan hasil dari pertimbangan kami bahwa karena kesalahan kami terkait keterlambatan dalam pertanggungjawaban atas ganti rugi tersebut, akan tetapi saya perwakilan dari pihak perusahaan juga tidak terima dengan isu-isu dari kabar berita bahwa
Dikatakan pihak perusahaan kami tidak bisa bertanggung jawab dan perusahaan kami dikatakan telah merebut secara paksa atas lahan dari desa tersebut. Maka dari itu saya sebagai perwakilan perusahaan tidak menerima hal tersebut. Maka hal tersebut bisa dikatakan pencemaran nama baik perusahaan. Bagaimana Ibu Dewi selaku penggugat? Baik Bu, terima kasih sebelumnya kepada pihak tergugat. Dari tanggapan tersebut, wajar dong bagi kami mengatakan hal tersebut. Karena dari perjanjian juga seharusnya tepat waktu pada tanggal yang disebutkan. Dan hal ini tidak sesuai dengan tanggal, malah makin membuat warga itu semakin bingung atas perbuatan dari pihak perusahaan yang seakan-akan tidak bertanggung jawab dan mengingkari perjanjian tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan itu dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Saya setuju Bu, untuk dituangkan dalam akta perdamaian yang dikeluarkan saja Bu mediator, karena dalam kesepakatan tersebut itu masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Bapak Ivan. Maaf Bu Mediator, saya mau bertanya, apakah perbedaan dua klausul tersebut? Baiklah, saya jelaskan apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu pihak ingkar janji maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan bahwa kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akta perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak buat prestasi atau melakukan ingkar janji maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Mengenai hal ini, penggugat tadi setuju untuk dikukuhkan menjadi akta perdamaian. Lalu bagaimana dengan Bapak Ivan? Apakah setuju? Baiklah Bu, saya setuju. Baiklah, dalam pertemuan mediasi ini saya menemukan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sebelum kesepakatan perdamaian ditandatangani, saya akan membacakan kesepakatan perdamaiannya terlebih dahulu. Kesepakatan perdamaiannya yaitu yang pertama, pihak pertama selaku pihak penggugat dan pihak tergugat sebelumnya telah menandatangani perjanjian dengan nomor 540/KEP/2/22 tertanggal 28 April 2022. Yang kedua, berdasarkan surat perjanjian nomor 542/KEP/22 tertanggal 28 April 2022. Jumlah kerugian materi yang harus dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama sebesar 160 juta dengan rincian biaya sebagai berikut. Biaya yang pertama yaitu pembiayaan pokok sebesar 80 juta. Yang kedua, biaya dan ongkos lainnya sebesar 5.450.000. Akan tetapi berdasarkan hasil mediasi, para pihak sepakat perlunasan pembiayaan wajib dibayarkan kepada pihak kedua kepada pihak pertama sebesar 80 juta. Berdasarkan surat perjanjian nomor 540/KEP/2/22 tertanggal 28 April 2022 telah menjamin kepada pihak kedua berupa sertifikat tanah nomor 01707 tahun 2010 dengan luas 150 meter persegi atas nama penggugat. Pihak kedua sanggup untuk membayar pelunasan ganti rugi sebagaimana angka nomor 2 di atas dengan pembayaran ganti rugi secara tunai di tempat tinggal pihak pertama. Jatuh temponya yaitu pada 3 bulan, yakni pada tanggal 3 Juli 2022. Nomor 5, apabila pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana angka nomor 4 tadi, maka jaminan berupa sertifikat tanah nomor 01707 tahun 2010 dengan luas tanah 150 meter persegi atas nama penggugat, maka pihak penggugat akan melanjutkan masalah ini ke jalur hukum. Nomor 6, apabila pihak kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak pertama, maka pihak pertama akan mengembalikan jaminan sertifikat tanah nomor 01707 tahun
2010 dengan luas 150 meter persegi atas nama penggugat. Nomor 7, segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan dituangkan dalam putusan hakim dan para pihak diwajibkan dengan itikat baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut. Yang ke-8, para pihak sepakat akta perdamaian itu ditentukan dalam putusan pengadilan. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah benar seperti itu? Iya benar, Bu Mediator. Baik, silakan kepada pihak penggugat dan pihak tergugat untuk menandatangani kesepakatan perdamaian ini. Baiklah, Bapak dan Ibu, selanjutnya saya nanti akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani ini kepada Ketua Majelis Hakim. Kat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baiklah, Bapak dan Ibu, selanjutnya saya nanti akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani ini kepada Ketua Majelis Hakim dan akan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim pada saat putusan. Baiklah, karena sudah ada titik temu, maka mediasi hari ini kita akhiri. Terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya baik pihak penggugat maupun pihak tergugat. Semoga permasalahan ini menjadikan pribadi kita masing-masing menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam